Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang dasarnya dulu. Kita berada pada pelajaran sensor network atau yang disebut pula dengan wireless sensor network atau WSN. Nanti kalau saya bilang GSN ataupun WSN itu merujuk pada hal yang sama seperti itu ya. Nah, pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang pengenalan apa itu jaringan, sensor network atau wireless sensor network. Nah, pertanyaan pertama sebelum saya masuk pada materi ke kalian itu adalah, masih ingat nggak pada tahun 2018 akhir Desember di pesisir pantai di daerah Banten itu terjadi tsunami? Tidak didahului oleh gempa yang pada umumnya seperti, kita bandingkan saja di Banten kita bandingkan saja dengan yang ada di Aceh dulu waktu 2006. Nah, di Aceh ini tsunami-nya didahului oleh gempa. Di Banten tidak, waktu tahun 2019 akhir bulan Desember tersebut. Nah, indikator biasanya itu gempa tidak terjadi saat di Banten 2018. Nah, yang kejadian yang kedua itu adalah tsunami-nya itu di malam hari. Kejadian di malam hari. Keadaannya, pendeteksi gempanya atau pendeteksi bukan gempa, tsunami. Pendeteksi tsunami-nya dia tidak berfungsi. Nah, ini fatal. Nah, sehingga apa? Tidak ada peringatan. Kalau tidak ada peringatan, banyak korban. Salah satunya adalah, atau beberapa korbannya itu adalah salah satu atau beberapa personel grup band di Indonesia. Oke. Masalahnya adalah tidak berfungsi. Alat pendeteksi gempa atau pendeteksi tsunami itu merupakan salah satu contoh dari penerapan wireless sensor network. Contoh dari WSN. Gitu ya. Nah, tapi di sini dia tidak berfungsi. Nah, oleh karena itu WSN perlu dan harus berfungsi. Kenapa? Asumsikan dalam kasus tsunami, dia bisa memberikan peringatan awal bahwa sekarang ada kenaikan air loh yang cukup drastis, ada surut air loh yang cukup drastis, ada gempa loh sebelumnya. Nah, ada peringatan dulu. Untuk apa? Untuk mendeteksi tsunami. Biar apa? Tujuan utamanya adalah menekan korban. Sebesar mungkin usaha yang dilakukan oleh BMKG agar apa? Korbannya jangan sampai ada korban, atau korbannya ditekan seminimal mungkin. Nah, dari situ muncullah WSN atau perlunya WSN pada penerapan hidup kita ini di saat-saat seperti ini. Nah, latar belakang WSN itu muncul kenapa? Karena ada kemajuan dari teknologinya semakin berkembang. Efeknya apa? Ukuran, harga sensor itu lebih terjangkau. Resolusi sensor atau katakanlah gambar atau sensor atau kemampuan sensor itu dan akurasinya semakin bertambah. Nanti kita bahas di pertemuan nanti. Nah, sehingga apa? Karena ukuran dan resolusi akurasi semakin tinggi, dia kemampuan dari sensor itu semakin tinggi pula, dan waktu hidup dari sensor itu semakin tinggi. Sedangkan life cost-nya atau biayanya itu semakin rendah. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu definisi sensor. Sensor itu apa? Kita sering berdekatan dengan sensor. Kita ambil saja smartphone kita masing-masing itu tetap sensor. Salah satunya akselerometer.
Salah satunya, dua di antaranya adalah GPS. Sensor itu apa? Sensor itu adalah sebuah alat atau sebuah perangkat yang mengkonversikan, merubah suatu kejadian alam. Entah itu panas, gerak, cahaya, getaran, suara, menjadi sinyal elektrik. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bau bisa nggak? Oke, bau bisa nggak? Rasa bisa nggak dideteksi dengan sensor? Gimana caranya? Oke ya, kita diskusikan nanti ya. Nah, definisi sensor itu sendiri, not sensor itu sendiri. Not sensor itu adalah sebuah onboard atau papan yang merupakan bagian dari sensor network. Bagian dari sensor network yang terdiri dari sensor itu sendiri, prosesor, storage atau memori, transceiver yang digunakan untuk mengirim atau mengirim data, dan powernya, power supply-nya. Nah, gitu ya. Node sensor itu adalah sebuah papan atau onboard yang di dalamnya itu terdapat sensor itu sendiri, unit processing, mulai dari prosesor, terus penyimpanan memori, dan transceiver. Dan semua itu memerlukan daya yang namanya power supply, yaitu power unit ini. Nah, kita sudah tahu apa itu sensor, node sensor. Sebelum ke wireless sensor, sekarang saya katakan, tanya pada kalian, network itu apa? Network atau jaringan itu adalah protokol komunikasi atau cara berkomunikasi antara satu yang lainnya yang saling terhubung. Oke? Jaringannya itu, cara berkomunikasinya, entah itu menggunakan wireless atau tanpa kabel atau menggunakan kabel. Gitu ya. Wireless itu juga disebut nirkabel. Gitu ya. Nah, selanjutnya wireless sensor atau wireless network atau sensor device atau wireless node atau disebut pula dengan mode. Dia mengilustrasikan hal yang sama. Sensor network, sensor device, wireless node itu merujuk pada hal yang sama atau yang disebut pula dengan modes. Kita modes gitu ya. Nah, di sini terdiri dari banyak sensor, node sensor yang tersebar di dalam atau mendekati suatu kejadian. Pertanyaannya adalah tadi, alat pendeteksi tsunami. Nggak usah di sini ya. Kita ke board saja. Alat pendeteksi tsunami. Nah, sekarang di dalam alat pendeteksi tsunami itu pasti ada sensornya. Dan alatnya ini diletakkan di mana? Di dalam atau mendekati. Kalau kita bicara tentang tsunami, indikatornya salah satunya adalah kecepatan air untuk surut atau pasang lebih dari ambang batas. Tidak seperti waktu pasang dan surut saat bulan purnama. Gitu ya. Nah, selain itu juga bisa dilihat dari tinggi air.
ada hubungannya dengan kecepatan air ya. Terus selain itu, selain kecepatan air, tinggi air, terus ada juga dengan misalkan gempa. Tapi ini bukan menjadi indikator apakah akan terjadi tsunami loh ya. Yang menjadi indikator akan ada tsunami adalah perubahan ini, perubahan ketinggian air. Dilihat juga dengan kecepatan air waktu surut dan pasang. Nah, pertanyaannya adalah alat pendeteksi ini diletakkan di dalam atau yang mendekati. Alat ini diletakkan di laut. Berarti itu di dalam atau mendekati kejadian. Di dalam gitu ya. Di dalam. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya kita balik ke ini presentasi. Penyebarannya bagaimana? Apakah acak? Apakah teratur? Penyebarannya bagaimana? Kalau acak berarti sekarang diletakkan di lokasi A misalkan. Besok ternyata di lokasi B. Acak dia, kita tidak tahu nanti kemana atau letakkannya di mana acak. Letakkannya adalah teratur satu daerah saja, katakanlah ini bibir pantai, satu daerah saja, radiusnya 1 kilometer, katakanlah 1 kilometer saja. Nah, itu bisa taruh satu aja, nggak usah dalam 1 meter banyak. Untuk apa? Percuma. Kenapa? Karena yang diukur adalah kecepatan air. Sama dalam 1 kilometer ini radiusnya. Katakanlah sama, yang memiliki ambang batas yang sama. Nah, apa nilai yang hampir sama. Katakanlah seperti itu. Cukup satu saja, teratur. Gitu ya. Nah, itu pula yang disebut dengan mode gitu ya. Wireless sensor atau sensor device atau wireless node itu merujuk pada hal yang sama atau disebut pula dengan mode. Gitu. Oke. Ya. Oke, lanjut dulu. Nah, ini tadi bahwa kalau kita bicara tentang wireless sensor, ini ada mode, ada node tadi, node sensor tadi, dan ini disebut dengan mode ini semua. Nah, sekarang saya ingin ke sini. Dari sensor. Saya ingin bicara tentang ini dulu. Saya ingin kotakkan dulu. Saya ingin bicara tentang point to point komunikasi. Maksudnya apa? Bahwa di dalam suatu environment atau suatu lingkungan ada banyak sensor di sini disebarkan, katakan disebarkan, entah itu acak ataupun teratur. Nah, katakan di sini bahwa di sini node sensor di sini dia melempar informasi. Misalkan ini A, ini B, melempar informasi dari A ke B, A, B lempar ke C, katakanlah C lempar ke D. Nah, semua data yang ada di node tersebut maka akan terkumpul di satu titik, yaitu namanya sink atau base station. Sebelum ke situ, lompatan ini yang disebut dengan point to point komunikasi. Point to point. Nah, pertanyaannya adalah, atau sebelum pertanyaannya adalah, untuk kelempar komunikasi ini dia menggunakan wireless communication atau komunikasi dengan wireless tanpa kabel. Pertanyaannya adalah wireless, apakah kalian samakan dengan namanya Wi-Fi? Apakah kalian samakan dengan Wi-Fi ataukah wireless punya yang lain, protokol atau cara yang lain selain Wi-Fi? Kita bahas nanti ya. Nah,
Definisi dari wireless sensor network itu sendiri itu merupakan sebuah jaringan yang terdiri dari suatu node sensor yang tersebar secara acak, katakanlah acak, di mana memiliki resource atau sumber daya yang terbatas, seperti sumber daya baterai yang terbatas, CPU yang kecil, katakanlah seperti itu, dan memori yang kecil pula, serta node-node tadi akan terorganisir dengan cara apa? Dengan cara passing message passing, pertukaran pesan melalui koneksi wireless yang seadanya, terbatas, entah itu dari bandwidth kah, entah itu dari speed kah, seperti itu ya. Nah, definisi lain dari wireless sensor network itu seperti ini. Itu adalah, atau WSN ini adalah sebuah sistem network yang dalam, yang terdiri dari suatu modes wireless yang low power, atau modes yang memiliki daya yang rendah, dengan kemampuan CPU yang rendah pula, memori pun juga rendah, yang memiliki jaringan yang besar. Untuk apa? Untuk mendapatkan penginderaan yang besar pula di dalam suatu environment. Gitu ya. Coba dulu. Nah, sekarang ini adalah suatu definisi lain, yaitu sensor network itu adalah suatu infrastruktur yang terdiri dari sensing atau measuring atau pengukuran, computing, dan cara berkomunikasi yang memberikan suatu administrator untuk dapat melakukan observasi, tanggap suatu event ataupun fenomena di spesifik atau di lingkungan yang spesifik. Saya kasih contoh. Kita bicara contoh ya. Oke. Contoh yang tadi, awal tadi, kita bicara tentang alat pendeteksi tsunami. Nah, sekarang kita bicara alat dari tsunami. Nah, katakanlah ini adalah laut, dan katakanlah ini beribu-ribu meter atau bermeter-meter dari bibir pantai. Alatnya ada di sini, katakan di situ, dan sensornya berada di bawahnya. Nah, sekarang ini disebutlah node sensor tadi yang di dalamnya ada kemampuan baterai yang rendah, sensor yang rendah pula, atau bukan sensor yang rendah, kemampuan baterai yang rendah, kemampuan komputasi yang rendah, CPU yang rendah, memori yang rendah. Nah, sekarang katakanlah di sini ada penurunan air yang cukup cepat. Nah, data dari sini akan dikirimkan. Kalau kita bicara point to point ya, kalau kita bicara, saya kasih batasan dulu, point to point, katakanlah seperti itu. Nah, di sini akan disebarkan atau dilempar ke yang namanya point lagi. Nah, point di sini baru akan dikumpulkan. Katakanlah setiap 1 kilometer ada satu ini pusatnya, akan dikirimkan ke sini. Nah, baru ada 1 kilometer, baru ada alat mendeteksi gempa tadi atau alat mendeteksi tsunami tadi. Nah, data dari alat mendeteksinya tadi yang ini akan dikirimkan ke node lain. Nah, dari node ini nanti baru akan dikirimkan ke base station. Katakanlah ini base station atau sink atau BS. Nah, dari base stationnya ini barulah dikirimkan ke, katakanlah mendeteksi tsunami itu tugas nanti adalah BMKG.
Nah, barulah kirimkan ke BMKG. Sebelum BMKG, karena ini pasti ada penurunan laut atau kecepatan air laut yang cukup cepat, maka biasanya ada alarm di sini. Ada alarm, ada sirine lah katakan. Nah, dari sirine di sini akan memberikan notifikasi pada warga sekitar untuk apa? Untuk melakukan mitigasi bencana. Melakukan mitigasi bencana seperti itu. Nah, oke. Contoh yang kedua kita bicara tentang pendeteksi pendeteksi kebocoran pipa. Nah, sekarang pendeteksi kebocoran pipa, kita bicara tentang ini. Kalau kita bicara Indonesia mungkin belum urgent ya. Kalau kita di Australia, karena dia ya katakanlah sering terjadi kebakaran lahan gambut di sana kan banyak. Kebakaran dan ya air menjadi komoditi yang sangat diawet-awet. Nah, oleh karena itu biar awet airnya dan tidak terbang percuma, makanya ada sistem pendeteksi kebocoran pipa. Katakanlah seperti Indonesia, yang dimana air itu ditangani oleh PDAM, katakanlah setiap wilayah. Dari PDAM dia memiliki satu penampungan air. Katakanlah setiap penampungan air. Nah, setiap penampungan air itu barulah diarahkan ke beberapa lokasi dengan pipa-pipa. Beberapa lokasi pipa. Saya buat simpel saja seperti ini. Nah, katakanlah ini A, ini B, ini C, ini D, E, F, G, H, I, J, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mendeteksi kebocoran pipa? Cara mendeteksi kebocoran pipa. Caranya bagaimana? Dengan tekanan air di pipa. Itu kan, tekanan yang keluar dari pipa menuju titik A itu biasanya akan, katakanlah tekanannya adalah X. Yang masuk pada A, kalau tidak ada kebocoran pasti dia X. Kalau A, nanti di titik A ini akan disalurkan lagi ke B dan C, dan ya, A ini digunakan oleh beberapa rumah, katakan atau konsumen, maka A yang keluar dari A pasti berbeda dengan apa yang masuk A. Katakanlah yang keluar A ke B itu A-2. Dan kalau tidak ada kebocoran pipa di antara A ke B, pasti yang masuk ini adalah A-2 dengan batas ambang. Bolehlah dengan beberapa batas ambang, toleransi batasnya. Katakanlah di sini 3, hampir mirip, katakan seperti itu. Nah, sekarang menjadi pertanyaan kepada saya adalah kalau di J ini ada masalah bahwa di rumah di J, daerah di J ini airnya tidak mengalir. Pertanyaannya adalah kemungkinan kebocoran pipa di mana? Nah, kebocoran pipa apakah terjadi di A ke B, ataukah D ke E, ataukah D ke F? Nah, dengan asumsi seperti ini, dengan yang lain tidak ada permasalahan, maka yang dideteksi nanti kemungkinan ada kebocoran pipa itu adalah jalur yang menuju ke C. Berarti jalurnya apa? Dari PDAM ke A, dari A
ke D, katakanlah ini 3 seperti ini, A ke D, ataupun D ke H, ataupun H ke I, ataupun I ke J. Katakanlah lagi bahwa di sini tidak terjadi apa-apa. Di sini tidak terjadi oke, airku nggak apa-apa sih, airku juga nggak apa-apa sih, tapi airku kok tanda tanya ya. Nah, kemungkinan besar ini permasalahannya ada di H ke I, gitu ya. Bingung nggak? Nah, terus pertanyaan awal adalah peletakan sensor di mana? Nah, peletakan sensor itu bisa diletakkan di percabangan pipa. Untuk apa? Mengetahui tekanan yang akan dan masuk atau keluar dan masuk pipa apakah sama atau apakah dapat ditolerir sebagai ini tekanannya hampir sama, maka tidak ada kebocoran pipa. Seperti itu. Bisa diletakkan di sini, bisa diletakkan di sini, bisa diletakkan di sini, ini dan yang lainnya. Nah, sedangkan apakah harus selalu di tengah atau berada di perjalanan pipa? Nggak harus. Kenapa? Kalau kita bicara point to point lagi ya, maka kita akan bicara tentang radius, komunikasinya radius. Katakanlah satu titik letakkan di sini, titik letakkan di situ. Nah, radiusnya sekian, maka titiknya selanjutnya itu harus berada pada radius yang sama sehingga dia bisa komunikasi. Tidak selalu hanya di percabangan. Oke. Kata kuncinya adalah radius komunikasinya itu wifi atau wirelessnya itu berapa radiusnya bisa menjangkau untuk bisa mengirimkan data point to point. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang balik lagi ke yang ini. Kalau sudah tahu bahwa J itu ada air yang tidak mengalir dan I itu juga sama, tapi G itu tidak mengalami masalah apa-apa. Kemungkinan adalah permasalahan adalah H ke I. Permasalahannya dari sana. Ya enggak? Nah, efeknya apa? Petugas segera ke lapangan. Untuk apa? Menangani masalah. Gitu ya. Oke. Nah, ini tadi dia dilakukan sensing, computing, komunikasi elemen. Computing bukan pada node-nya tapi di pusatnya tadi. Kalau kita bicara tentang kasus yang di kebocoran pipa, pusatnya itu adalah di PDAM. Katakanlah kita bicara seperti di Indonesia, gitu ya. Komunikasi tadi point to point tadi sama. Nah, memberikan administrator untuk apa? Untuk melakukan observasi. Nah, ternyata di sini tekanan airnya baik-baik saja kok. Di sini baik-baik saja, tapi di sini ada permasalahan. Berarti yang permasalahan yang tadi jalurnya yang tidak baik-baik saja itu yang menjadi masalah. Nah, reaksinya apa? Reaksinya adalah mengirimkan pegawai atau memberikan instruksi pada pekerja PDAM untuk melakukan observasi atau menilik pipa di jalur tersebut. Untuk apa? Untuk menangani biar dia tidak bocor lagi, seperti itu kan, atau menambal, katakanlah seperti itu. Nah, kenapa penting dari suatu sensor? Hal yang penting dari suatu sensor itu adalah dia mempersyaratkan konsumsi tenaga yang rendah. Gitu ya. Dan dia harus mendapatkan quality of service itu yang tinggi. Harus sensor network atau protokol sensor network atau cara berkomunikasi protokol network itu harus
fokus, atau salah satunya harus mementingkan konsumsi baterai atau pengawetan konsumsi baterai. Biar awet-awet tuh bagaimana? Nah, biar awet-awet bagaimana itu harus ada mekanisme komunikasi yang memberikan user, gimana memberikan user apa? Ketahanan jaringan yang lebih lama. Nah, tahan jaringan lebih lama dengan apa? Menurunkan throughput dan memperbesar transfer delay. Gini, katakanlah seperti ini. Lower throughput dan higher transfer delay, transmission delay. Nah, yang ini yang diartikan, katakanlah saya punya ilustrasi seperti ini. Saya punya 2 gerbong kereta api. Katakanlah satu kereta api itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gerbong. Satunya lagi cuma ada 1, 2, 3, 4. Nah, sama-sama dikirim dengan waktu yang sama, jalan berdampingan, kecepatannya sama. Dia agar dapat sampai ke satu stasiun utuh dari ujung sampai ujung, maka lebih cepat yang mana? Cepat yang ini kan? Nah, gitu ya. Throughput itu adalah usahanya itu diperkecil. Maksudnya adalah ini data yang dikirimkan itu juga kecil. Semakin kecil datanya, maka untuk resource yang dihasilkan, rate production itu lebih rendah. Semakin awet dia, transfernya semakin tinggi. Waktu yang dibutuhkan untuk sampai pada stasiun ini lebih cepat yang mana? Yang ini kan? Dia diperbesar, dia diperkecil. Dengan cara apa? Direduksi datanya, gitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan dulu. Nah, 4 komponen dasar pada sensor network itu adalah sensor yang atau pengumpulan sensor yang terdistribusi dan terlokalisasi. Nah, maksudnya apa? Nah, sensor yang terdistribusi adalah seperti ini. Bahwa saya punya node sensor, biar lebih jelas, biar hitam. Saya punya sensor. Nah, ini adalah satu wilayah. Ini terdistribusi. Nah, kalau kita bandingkan dengan terlokalisasi, nah, ini environmentnya, lingkungannya. Nah, ini yang distribusi, ini yang lokal, gitu ya. Nah, dia nanti sensornya ini akan fokus pada satu titik. Nah, seperti itu ya, yang namanya base station atau sink sama, gitu ya. Nah, 2, ada jaringan yang saling terhubung biasanya, tapi tidak selalu, dengan menggunakan wireless. Dan yang ketiga itu adalah informasi atau pengelompokan informasi itu secara sentral. Iya, kalau kita bicara di sini pengelompokan informasi secara sentral, berarti informasinya di mana? Base station atau sink, gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah sumber daya komputer yang berada di pusat tersebut, gunanya untuk menghandle data correlation atau korelasi suatu data, melakukan kecenderungan atau melihat kecenderungan suatu kejadian, status querying, dan melakukan data mining, gitu ya. Nah,
Sekarang apa aplikatif atau apa aplikasinya atau diimplementasikan di mana itu sensor network? Di kedokteran misalkan, data pasien atau data fisik pasien itu dapat dimonitoring oleh dokter. Dengan apa WSN bisa? Untuk apa tujuannya? Untuk memberikan dokter bisa memahami lebih baik tentang apa? Tentang kondisi pasien yang sekarang. Contoh yang lain tentang lingkungan misalkan, sensor itu bisa mendeteksi benda atau polutan atau benda kimia yang asing di air atau di air ataupun di udara. Dengan cara bagaimana? Mengidentifikasikan tipe, konsentrasi dan lokasi dari polutan tersebut. Nah, selain itu, esensinya suatu sensor network itu menyediakan atau melayani end user manusia, katakan seperti ini, dengan pengetahuan dan pemahaman lebih baik tentang lingkungan. Nah, kedepannya WSN itu akan diintegrasikan di dalam suatu kehidupan. Saya ingin ke sini. Sebelumnya, saya ingin ke sini dulu. Saya ingin contoh ke sini. Kalau kita bicara tentang kehidupan, kita bicara smart farming. Nah, katakanlah smart farming. Kalian pasti fishery, di mana fishery ini tujuannya untuk memberi makan ikan. Katakanlah seperti itu, juga mengkontrol kualitas air. Caranya bagaimana? Nah, dalam satu tambak ini ada sensor yang dimasukkan dalam air, katakanlah seperti itu, dan ada suatu base stationnya, katakan di sini. Nah, katakan di sini satu base stationnya. Nah, dari sensor air ini dan di atasnya ini, kalau untuk memberi air itu ada penampungan tempat makan atau penampungan pelet, katakanlah pelet atau makanan ikan. Nah, misalkan kita atur secara manual saja atau otomatis, tapi dengan tanpa melihat kondisi, berarti berdasarkan jam saja. Misalkan jam 8 dia akan terbuka sendiri. Nah, ataupun dengan manual. Oke, kita dapat mengontrol pemberian makan dengan cara apa? Dengan cara handphone saja atau smartphone kita komunikasikan dengan base station baru masuk ke akuatornya di sensor ini. Untuk apa? Untuk membuka gitu ya, kualitas air misalkan. Sensor ini mendeteksi polutan atau zat yang ada di dalam air, apakah zat tersebut berbahaya atau tidak, apakah perlu ada pensirkulasian air atau tidak. Nah, itu yang akan didetek. Kalau iya, nanti akan dimasukkan atau disalurkan ke ini, ke BS atau ke sink atau ke base stationnya. Nah, dari base stationnya ini, dari ini akan berikan komando pada akuator. Katakan akuatornya di sini untuk membuang air dan di sini untuk memasukkan air yang kembali yang baru, gitu ya. Nah, oke. Nah, kita bicara tentang sensor lagi. Sensor itu dapat mendeteksi suatu benda dengan beberapa ukuran fisik, mulai dari skala nanoskopik sampai ke mesoskopik, mulai dari mikroskopik ke makroskopik. Nanoskopik itu dari 1 nanometer ke 100 nanometer. Mesoskopik itu dari 100 nanometer ke 10.000 nanometer. Mikroskopik dari 10 mm ke 1000 mm. Makroskopik dari milimeter ke meter. Asumsikan tadi kimia, zat kimia dapat dilihat di mana, dari ukuran apa, bisa gitu kan. Misalkan lagi sensor suhu ukuran bisa dilihat dari ukuran bendanya, gitu kan. Nah, seperti itu. Apakah dia manusia atau tidak, bisa kita lihat dari suhunya.
gitu kan. Nah, selanjutnya itu adalah embedded network sensing. Itu adalah merujuk pada suatu mikro sensor yang disinergikan atau ditanamkan di dalam uh, suatu suatu bidang atau suatu struktur atau suatu lingkungan. Gunanya apa? Gunanya untuk memonitoring kepadatan dari spasial dan temporal. Untuk apa? Untuk atau ditetapkan di mana? Di sebuah lingkungan, di sebuah bangunan, di sebuah medan pertempuran. Nah, sensor tersebut juga bisa dibagi menjadi dua tipe berdasarkan konsumsi baterainya. Dia bisa secara pasif yang mendapatkan konsumsi baterai dari uh, konsumsi baterai dari luar, ataupun self powering dari dalam menggunakan power cell misalkan seperti itu. Nah, efisiensi dari WSN itu menjadi poin penting. Ada 3 pendekatan di sini. Meringankan operasinya menjadi ringan. Tadi ilustrasinya tadi, kalau gerbongnya ada 8, kita bandingkan dengan gerbongnya ada 3 saja, maka beban kerjanya juga akan cenderung lebih mudah yang ketiga, waktunya juga cepat yang 3, gitu ya. Nah, sekarang, dengan cara apa tadi? Dengan cara reduce suatu data, gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga itu adalah multi hop networking untuk mereduce atau mengurangi transmisi yang jarak jauh. Untuk lossnya ilustrasikan seperti ini. Katakan saya punya 3 titik, berapa titik? 1 2 3 4, dan ini ada 21 dan 2. A B, C, dan D. A dan D misalkan di situ. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang multi hop itu seperti ini lompat ke sini, biar sama, ini lompat ke sini, ini lompat ke sini, ini lompat ke sini, datanya cenderung bisa dipertahankan. Kenapa? Karena jaraknya juga kecil. Misalkan ini ambillah 3 meter katakanlah. Kalau di sini panjang, ada resiko paket loss yang lebih besar daripada ini, gitu ya. Paket loss ini lebih besar daripada ini, gitu ya. Nah, transmisi datanya nanti ada bab sendiri di sini. Kita bisa menggunakan wifi, tapi di sini wifi dikatakan di sini dia terlalu kompleks dan membutuhkan bandwidth yang banyak yang seharusnya tidak dibutuhkan oleh sensor. Inframerah bisa menjadi solusi untuk ini, bandwidth yang banyak, tapi masalahnya dari inframerah terkadang tidak bisa mencapai titik, ada paket lossnya di sini. Nah, Bluetooth, yang awalnya kemungkinan menjadi solusi, ternyata lama-kelamaan juga menjadi semakin kompleks dan semakin mahal. Inilah solusinya, menggunakan protokol IEEE 802.15.4, yaitu Zigbee. Kita akan bahas pada pertemuan yang ketiga atau enggak keempat, seperti itu. Oke, sekian. Nanti kalau ada pertanyaan kita diskusikan bareng di converse ya. Terima kasih.